Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen sharing apa aja sih yang gue bawa ketika gue mau latihan atau main tenis. Nah, gue tuh anaknya simple banget, jadi gue biasanya beli sesuatu tuh karena lebih ke fungsi, jadi bukan karena merek. Jadi gue langsung ngeliatin aja apa yang gue punya. Jadi, gue tuh kalau main tenis bisa dibilang mungkin nggak terlalu sering ya. Setidaknya gue memberikan, gue berusaha untuk main tenis setidaknya seminggu sekali. Ya berarti berapa kali tuh? Ya mungkin 48 kali setahun ya. Cuma kalau bisa lebih, gue bisa lebih. Jadi bisa 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, atau bahkan 5 kali seminggu. Jadi benar-benar tergantung. Cuma gue pribadi, gue pemain tenis rekreasional yang sangat kasual. Jadi ya gue main santai sih. Dan kayaknya kalau level NRTP, kayaknya gue sekitaran 3. 3 ke bawah kali ya. Memang ada video gue main tenis setahun lalu, tapi itu gue blee banget sih gue lihat. Sekarang gue agak mendingan jujur. Tapi intinya ya sekitar level itulah. Jadi mungkin ya intermediate lah. Intermediate tapi bukan upper. Jadi mungkin masih lower ke mid. Ya level itulah. Oke, jadi langsung aja ke tas hari-hari gue. Jadi rumah gue lumayan deket sama lapangan tenis. Terus gue sih simple aja, gue bisa jalan kaki. Ini yang selalu gue bawa nih. Nih, Artengo yang bisa muat 2 raket. Walaupun gue biasanya pakai 1 aja sih. Nih gue keluarin ya. Kan muat 2 raket. Yang satu gue beli second dari pelatih gue. Raket head. Terus lumayan ringan, gue nggak tahu nih nggak ada tulisannya berapa gram. Gue jujur untuk soal technicalities gue tuh blow on banget. Tapi pas gue ditawarin raket ini sama pelatih gue kayak, berapa nih pak? Enak juga, ringan pula. Pas itu gue butuh yang lumayan ringan, murah 350.000 aja gue kayak, ya langsung lah. Dan raket ini biasanya gue pinjamkan juga buat teman-teman yang mau latihan tenis atau buat nyokap gue. Karena ini nggak terlalu berat nih, raket head. What? New apa nih? Gue nggak tahu. Nanti kalau misalnya gue nemu, gue pasti akan langsung share linknya di deskripsi. Tapi ini enak banget dan murah. Terus ini ada raket Wilson. Udah lama nih raket dari zaman gue kuliah, sekitar kayak ada di 10 tahun lalu, cuma masih lumayan awet, masih gue pakai sebagai daily driver. Ini 285 gram ya beratnya, dan ini daily driver gue. Jadi jujur kalau gue tuh bener-bener baru beli raket ketika gue emang butuh. Kayak misalkan raket ini kan murah ya, gue butuh karena teman gue sering ikutan lah, terus mau nyoba, terus nyokap gue lah kadang mau main. Ya ini diperluin banget nih raket satu lagi. Tapi kan karena gue lumayan kasual, jadi sebenarnya gue gak gampang rusak nih raket. Bahkan senar pun juga gak sering-sering banget gue ganti. Jadi sekali lagi gue membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan gue. Jadi paling gue ganti senar kalau gue rasa udah mulai longgar, udah mulai suka kebuka, atau ya grip kalau misalkan udah licin banget udah. Tapi ini bodinya tetap gue pakai awet banget. Karena menurut gue sebenarnya yang terpenting adalah bukan soal raket baru atau gimana, tapi cocokan aja sama raket. Makanya gue raket second pun juga sebenarnya masih cocok. Karena yang terpenting adalah latihannya, Bu. Jadi fondasi memukulnya, entah soal forehand, backhand, volley, smash, serve, itu dulu yang penting. Raket bisa menyusul, itu prinsip gue. Tapi kalau misalkan teman-teman berbeda prinsipnya, ya silahkan aja. Terus kalau misalkan gue lagi main di Jakarta dan gue kan naik kereta ya, agak rempong nih kalau bawa tas seperti ini. Karena gue selain naik kereta, gue juga naik Gojek biasanya. Karena macet banget cuy. Biasanya gue janjian pernah jam 6 atau jam 7 malam. Gak mungkin kan gue pesen Grab car daerah Tebet misalkan gue main. Jadi gue pasti naik Gojek. Dan daily driver gue, nggak daily sih maksudnya, pendukung gue untuk main tenis di daerah Jakarta adalah tas ini. Jadi tas babolat
Gue lupa apa lagi jenisnya, cuma nanti gue akan share di deskripsi. Tas babolat ini nih, gue suka sama warnanya karena putihnya tuh nggak ya Allah, HP gue jatuh. Oke, karena putihnya tuh nggak semuanya putih. Jadi ada yang versi Wimbledon bagus banget, jujur. Cuma karena gue kan naik kereta, terus gue naik Gojek, gue takutnya dan gue lumayan slor deh, lumayan teledor. Jadi gue takut malah nanti dekil banget. Nah, ini kan udah kelihatan nih ada trace dekil ya, ada sisa-sisa dekil. Tapi setidaknya masih nggak terlalu ketara karena ada warna-warna lain. Dan ini sebenarnya bisa muat 2 raket sama 1 bola yang kayak misalkan Dunlop Ford gitu di sini. Cuma kadang gue males bawa berat-berat, jadi gue masukin 1 aja. Toh gue juga nggak ekstrim mainnya, nggak suka membanting-banting, jadi aman. Terus yang gue suka juga dari ini adalah ini kan, jadi kalau buat raket kita tinggal panjangin ya kayak gini. Kalau enggak ya udah jadi tas kasual aja nih. Dan ada kantong di sini. Tuh, terus ini ada penyangkutnya, jadi biar nggak kemana-mana nih. Lidahnya ini nih, lidah untuk raketnya. Terus ini juga ada space di sini. Biasanya gue kadang naruh baju, naruh laptop, naruh iPad dan sebagainya macamnya. Terus biasanya gue naruh sepatu daerah sini deh, sama minum. Ini kalau gue naik kereta. Kalau misalnya gue ke Jakarta. Terus untuk baju, jujur gue baju kaos aja. Ya kadang gue pakai kaos ini, kadang gue pakai kaos sisaan panitia atau kantor gue, kadang gue pakai gue anaknya kaos ya. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton video-video di kanal gue, ya kaos itulah yang gue juga kerap pakai. Dan termasuk juga jersey bola, karena gue punya beberapa jersey bola, jadi gue ya main tenis pakai jersey bola aja. Kenapa tidak, ya kan? Terus kalau untuk celana, gue sih pakai celana pendek aja ya, warna abu-abu, warna hitam, yang biasanya gue beli di Sport Station. Terus gue cari yang mana yang diskon, yang nyaman, yang cocok. Udah simple. Jadi gue nggak pernah benar-benar mentingin brand sih kalau misalkan main tenis juga, karena gue emang nggak ambil pusing. Tapi so far, kalau gue boleh rekomendasiin, kalau kaos mungkin bisa apa aja dan mungkin lebih enak. Cuma kalau celana, coba cari yang emang cocok buat main tenis atau buat badminton. Kalau misalkan teman-teman mau pakai celana bola atau basket, silakan banget. Cuma biasanya nggak ada kantong tuh, ya kan? Jadi kalau misalkan mau serve atau mau nyimpen bola itu rempong karena nggak ada kantongnya. Makanya gue biasanya kalau nyari di Sport Station, apalagi yang Sport Station diskonan, ya gue cari misalkan merek Lotto lah, nggak apa, gue sebut merek, atau mungkin Prince udah mulai banyak juga yang harganya nggak terlalu mahal tapi cocok, ada kantong dan nyaman buat gue gitu. Terus untuk tempat minum, gue pakai tumbler dari kantor gue. Ini kayak lumayan nih, 700 ml. Gue sebelumnya biasanya butuh 1,5 liter. Apalagi kalau misalkan gue lagi main single, itu capek banget. Cuma kalau misalkan cuma latihan biasa dan banyakkan doubles, 700 ml udah cukup banget buat gue. Dan biasanya karena gue jalan kaki, gue tinggal ambil megang aja. Pakai tas yang ini nih. Tas Artengo Decathlon ini. Gue juga beli ini tuh nggak kenapa, karena murah, 200.000. Maksudnya sedang murah atau murah atau enggak relatif, cuma buat gue itu lumayan banget untuk fungsionalitas, untuk fungsi yang didapatkan dari tas tersebut. Karena sekali lagi gue ke tempat tenis tuh jalan kaki, jadi gue nggak ambil pusing. Terus habis itu topi. Nah, gue selalu pakai topi, mau malam, mau pagi, mau siang, mau sore. Jadi kalau pagi kan tentu untuk menghalang sinar matahari ya. Malam gue juga suka pakai karena jujur ini topi cukup membantu juga kalau misalkan lagi main dengan lampu-lampu yang terang itu. Jadi untuk menghalangi silau. Tapi selain itu gue juga pakai topi buat ngalangin biar rambut gue tuh nggak kemana-mana aja sih sebenarnya. Gue pernah pakai headband, cuma gue males karena headband nggak terlalu efektif. Kalau topi tuh bener-bener rambut gue di dalam. Emang ada kan yang cuma segini doang nih topinya, apa sih gue lupa istilahnya. Jadi kepalanya tuh rambutnya kelihatan, yang topi-topi cewek gitu biasanya. Cuma
gue kurang cocok, jadi gue lebih cocok pakai ini. Dan ini gue pakai yang Babolat. Ini enak banget, ringan banget, dan kalau dicuci cepet banget keringnya. Wah, nyaman lah pokoknya, ya kan? Tuh. Atau gue kadang pakai yang ini, Roger Federer Uniqlo. Ini juga oke banget menurut gue. Dan kenapa gue pakai putih? Karena baju gue biasanya kan warnanya beragam ya, kayak pakai garis-garis, baju bola. Kalau misalkan hitam, emang warnanya tuh bagus, masih nyambung kan sama warna rambut natural gue yang warna hitam. Cuma panas banget kalau misalkan gue pakai pagi-pagi. Nah, kalau misalkan warna putih, yang nggak sepanas itu, jadi kayak kepala gue tidak menyerap sinar matahari, lebih ke memantulkan. Jadi intinya mengurangi rasa panas juga sih, dan nggak langsung ke kepala gue panasnya. Seperti itu. Ini gue rekomendasiin banget sih, nggak bohong. Gue nggak di-endorse sama Babolat, cuma this is my favorite tennis cap. Karena kecil, ringan, terus bahannya nih, aduh gue lupa lagi bahannya apa lagi. Cuma polyester. Ini enak banget jujur. Nanti gue akan share juga linknya kalau misalkan teman-teman cocok. Terus untuk sepatu, gue nggak pernah pakai banyak sih sepatu. Pernah pakai Babolat, Reebok tuh zaman dulu masih suka bikin sepatu tenis. Cuma sekarang gue rutin pakai Lotto. Tada. Nah, ini sepatu Lotto gue. Gue jujur beli, kenapa warna hitam? Satu, karena gue tuh males nyuci. Gue tuh pemalas. Jadi gue membeli ini nih sesuai dengan karakteristik gue yang pemalas. Makanya simple banget kan. Nah, kenapa warna hitam? Karena kalau kotor, gak ribet. Gue tuh sempet punya warna putih, bagus banget emang kalau awal-awal baru beli. Kayak keren. Cuma pas udah dekil, aduh dekil banget. Nah, kalau ini, enak banget. Kayak masih baru lah. Nggak baru-baru banget sih, cuma at least nggak sekotor itu. Dan kenapa gue pakai Lotto? Ini sepatu kedua Lotto gue, dan gue report kalau misalkan nanti kenapa-napa nih sepatu bolong, misalkan kayak sepatu terakhir gue akan beli Lotto lagi. Kenapa? Karena ringan banget, buat gue cocok. Gue pernah pakai Babolat dan ternyata nggak terlalu cocok di gue. Mungkin buat teman-teman cocok kali ya. Mungkin Asics juga cocok. Cuma menurut gue Asics terlalu overpriced untuk gue yang tidak sesering itu mainnya. Jadi gue pakai Lotto. Gue beli ini 400 ribuan alias lumayan banget. Jadi sebenarnya harga aslinya 600 ribuan, cuma diskon jadi 400 ribu. Dan emang Lotto ini sering banget diskon di Sport Station. Jadi buat teman-teman yang pemula atau mau cari sepatu tenis yang menurut gue harganya nggak terlalu mencekik kantong, ini Lotto ini bisa jadi pilihan banget. Oke. Ringannya itu sih menurut gue kayak the best. Emang ini gue pakai ukuran 39 ya, padahal gue sebenarnya ukuran 38,5. Cuma gue lebih milih agak longgar sedikit karena kalau kesempitan sakit, kaki gue nggak nyaman buat kemana-mana. Dan gue biasanya pakai kaos kaki lumayan tebal. Jadi untuk menyerap keringat gue, dan juga untuk mengisi ruang yang agak longgar di sepatu gue. Terus inget ya teman-teman, saran gue kalau misalkan pakai sepatu tenis, ini kaos kakinya lebih dari ini nih. Jadi misalkan semata kaki atau di atas mata kaki lah. Jangan yang rendah banget, karena gue pernah pakai yang rendah, akhirnya ujung-ujung tumit gue luka nih karena kena bagian ini. Emang sih kaos kaki itu preferensi, cuma kalau emang main tenisnya udah kesana kemari, single, ngejar bola rally dan sebagainya macamnya, wah nggak nyaman banget cuy kalau misalkan kaos kakinya terlalu pendek. Jadi lebih baik pakai yang panjang. Terus gue nggak pakai dampener atau peredam di raket gue, karena gue beberapa kali pakai peredam mau jenis apapun, mau yang kecil, mau yang diikat lah, mau udah pakai karet, ribet. Jadi gue nggak pakai. Balik lagi ke preferensi masing-masing. Terus biasanya gue juga pakai jatuh mulu HP gue. Ini. Gue pakai ini handband. Ini perlu banget, apalagi kalau gue misalkan lagi cukup intens sesinya. Kalau nggak, tangan gue pegel banget. Ini pergelangan. Handband menurut gue bisa merek apa aja. Jujur, mau Yonex kek, mau Asics kek, mau Prince kek. Cuma kalau ini spesial banget, karena gue belinya pas lagi nonton di Roland Garros. Malah pamer sedikit, nggak ada yang biasa aja. Cara warnanya lucu banget kan. Tuh.
Sebenarnya jujur mau Roland Garros kek, mau beli di Tokped sama aja cuy. Jadi ini kalau emang dibutuhkan aja. Dan selain emang pergelangan, karena tangan gue suka keringetan cuy, jadi ini juga bisa menahan keringat gue biar nggak kesini nih. Jadi keringatnya kan suka turun dari sini nih. Ini bisa akan menahan nih keringatnya biar nggak turun ke tangan gue dan membuat grip gue menjadi licin, karena grip licin itu cukup mengganggu. Oke, jadi ini fungsinya banyak banget sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai latihan atau mungkin pas latihan mulai merasa butuh, belilah handband. Nggak usah terlalu mahal, sumpah. Ini spesial aja sih, yang deket sini, yang versi ini. Jadi ya, tapi apapun bisa. Terus jangan lupa sunblock. Asli, sunblock tuh harus banget. Apalagi kalau suka mainnya siang-siang. Aduh, kalau gue biasanya pakai yang Biore UV Athleism. Ini bisa menjadi salah satu pilihan. Atau yang ini nih, Biore Aqua Rich Watery Essence. Gue pernah pakai merek lain yang katanya lebih bagus sama lebih mahal, cuma malah white cast di gue. Jadi gue lebih memilih ini sih, Biore yang Athleism, yang Skin Protect Essence 50 SPF 50 plus sama, atau yang Aqua Rich. Cuma gue pribadi jujur lebih senang pakai yang ini karena watery essence-nya tuh beneran bikin mukanya nyaman banget. So far gue nggak banyak mengalami efek samping dari penggunaan dua jenis sunblock ini, terutama di muka. Jadi ya gue biasanya lanjut pakai ini aja sih. Terus kalau untuk badan, jujur badan gue untungnya nggak terlalu sensitif banget kalau kena rasa panas. Cuma gue bisa rekomendasiin Banana Boat yang warna oranye itu. Nanti bisa dicek juga di link deskripsi. Di deskripsi gue nanti ada linknya. Itu gue pakai juga karena kalau misalkan gue ke pantai pun gue juga bawanya Banana Boat yang warna oranye 50%. Itu kalau nggak salah yang Banana Boat Sport deh. Ya itu. Atau kadang gue pakai yang Azarin pun juga nggak masalah sih so far ya. Cuma emang kan balik lagi ke jangka panjang ya. Dan sejauh ini kalau pakai Banana Boat nyaman banget sih. Jadi nggak kebakar dan nggak gampang belang tetap, cuma maksudnya baliknya juga cepet. Dan itu aja sih kalau dari gue untuk what's in my tennis bag kurang lebih. Jadi sebenarnya simple banget karena buat gue setiap pembelian, setiap barang yang gue punya, kalau misalkan gue main tenis itu beneran menyesuaikan sama kebutuhan dan ya kebutuhan gue sih terutama, bukan karena kayak aduh merek L ngeluarin rilisan baru dari pemain. Aduh, pas gue cek anjir 2 juta. Terus buat apa? Itu kalau buat gue masih kaum mendang-mending juga ya cuy. Jadi gue memutuskan untuk ya fungsional aja lah untuk main tenis. Jadi untuk soal prestise dari merek gue nggak terlalu mikirin. Yang penting gue main kalau forehand nggak nyangkut, lancar, konsisten, nggak pentung, backhand juga terus mukulnya, nggak tiba-tiba berhenti terus mental. Terus kalau misalkan serve juga kenceng, serve 2 juga konsisten, volley juga grip gue nggak kemana-mana. Intinya itu dulu kalau gue. Dan sekali lagi karena gue punya CFP, Certified Financial Planner, sertifikasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya keluhan atau pertanyaan soal keuangan pribadi, boleh banget langsung kirim email ke kontak.noviaklana@gmail.com. Detailnya akan ada juga di link deskripsi. Oke deh, itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Maaf dari tadi HP jatuh terus. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!